2021. Baiklah, sebelum sidang ini mulai, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Pengadilan Agama Pamekasan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 211 PDT-G-2023-PA Pamekasan antara Misbahul Amin sebagai pemohon dan Sumiati sebagai termohon pada hari ini Jumat tanggal 29 September 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus supaya memanggil pemohon dan termohon. Register perkara nomor 211-G-2023-PA Pamekasan antara saudara Misbahul Amin sebagai pemohon beserta kuasanya dan saudari Sumiati sebagai termohon beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang 2. Saudara pemohon dan saudara-saudari termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Untuk kuasa hukum, apakah kalian sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah, yang mulia siap. Mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Pamekasan kelas 1B dengan register perkara nomor 211-PDT-G-2023-PA Pamekasan antara Misbahul Amin sebagai pemohon dan Sumiati sebagai termohon. Saudara termohon, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan dari pemohon? Yang mulia. Ada kursi lagi. Masuk ke sini. Oh, banyak berita. Ya. Saudara pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah surat gugatan saudara? Baiklah, saudari termohon, apakah Anda akan menggunakan hak Anda untuk mengajukan jawaban mengenai surat gugatan pemohon? Ya. Apakah saudara sudah siap dengan jawaban dari Apakah saudara siap atas jawaban gugatan dari penggugat? Siap. Silakan untuk jawaban saudara termohon. Apakah secara lisan atau tertulis? Secara lisan yang mulia. Silakan. Sebelum itu mungkin salinan surat permohonan dari pemohon bisa dibacakan oleh hakim anggota 2. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak yang bertanda tangan di bawah ini atas
Muhammad Affan yang beralamat di Jalan Tanginan bertindak atas nama klien hukum Saudara Misbahul Amin, umur 43, alamat Desa Palaan, dengan ini mengajukan permohonan cerai terhadap Saudari Sumiati, umur 35 tahun, alamat Perengahan, Pamekasan. Adapun dasar masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pemohon dan termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 November 2014 dan tercatat di kantor perusahaan agama Kecamatan Perengahan, Kabupaten Pamekasan dengan bukti duplikat akta nikah nomor 1/03/11/2014. 2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon di Desa Banyuberleng, Kecamatan Perengahan, Kabupaten Pamekasan, dan pada tahun 2020 pindah ke rumah yang dibangun oleh pemohon di Desa Palaan. 3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Akbar dan Seli, masing-masing dengan umur 12 dan 6 tahun. 4. Bahwa semula hubungan antara suami istri ini tidak pernah terjadi permasalahan, tetapi sudah hampir 1 tahun ini, tepatnya pada awal-awal tahun 2022, selalu terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering keluar tanpa izin dari pemohon dan termohon keluar bersama laki-laki lain. 5. Bahwa pemohon sudah sering mengingatkan tapi termohon tidak mendengarkan. 6. Bahwa termohon sering hutang tanpa sepengetahuan dari pemohon. 7. Bahwa sudah hampir 1 tahun hubungan suami istri ini terjadi pisah ranjang yang akhirnya pemohon mengajukan surat permohonan cerai sekarang. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pemohon memohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian. 3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon. Sekian. Bagaimana saudara termohon? Apakah saudara sudah siap dengan jawaban? Siap. Silakan. Izin menjawab yang mulia. Mengenai tuduhan si suami, menurut saya itu salah semua yang mulia, karena yang terjadi di sini hanya kesalahpahaman. Kata si suami, saya itu sering keluar malam boncengan sama pria lain. Sebenarnya tidak begitu yang mulia. Saya itu keluar dengan sepupu dari saudara ayah. Kebetulan saya itu kalau keluar sendiri tidak dikasih yang mulia atau tidak diizin sama si suami. Jadi saya mengajak sepupu untuk beli-beli di Alfamart. Mungkin si Pak suami hanya melihat sekilas yang mulia, jadi anggapannya itu saya selingkuh. Terus untuk mengenai yang hutang, seperti yang sudah saya jelaskan ke Pak suami, saya itu kebutuhannya lebih yang dikasih si suami yang mulia. Kebutuhan saya itu 500, tapi yang dikasih hanya 200. Nah, kan kurang yang mulia, sedangkan saya harus membiayai dan memenuhi kebutuhan si anak, terus kebutuhan dapur, nah terus yang kebutuhan saya sendiri ya seperti itu. Yang mulia kan memang butuh perawatan gitu. Dan menurut saya itu yang mulia si suami hanya salah paham. Saya coba menjelaskan tapi si suami tidak paham-paham yang mulia. Sudah. Bagaimana saudara pemohon? Saudari termohon tadi bilang bahwa saudara hanya salah paham saja. Apakah saudara tetap akan dengan gugatan saudara? Tetap yang mulia. Saudara pemohon, apakah saudara ingin mengajukan replik terhadap jawaban termohon? Dari pemohon ingin mengajukan replik. Apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Siap untuk replik yang akan kami ajukan. Itu berbentuk tulisan atau Langsung berbentuk tulisan biar lebih jelas dan detail. baik, silakan. Mengenai kesalahpahaman, yang tadi
termohon itu bilangnya, penjelasannya atau jawabannya bersama sepupunya seperti itu. Setelah saya konfirmasi pada klien saya ini, ternyata memang benar ya, pada salah satu ketika dia pernah bersama sepupunya. Namun ini tidak hanya satu kali yang mulia, karena percekcokan ini sudah terjadi sejak lama, artinya berbulan-bulan, mungkin hampir 1 tahun. Dari kurun waktu itu tidak hanya sama satu laki-laki, ada ganti-ganti laki-laki itu, kadang sama si itu, sama si itu, sama si itu. Dan saya juga sampai gak enak kata-kata klien saya ini sama teman-teman. Karena apa? Karena di era Sani yang maturana gitu, yang sama temannya katanya seperti itu. Untuk kebutuhan, memang iya pernah dalam suatu waktu itu kebutuhan itu karena ada kendala di dalam keluarga kami untuk pembiayaan sekolah dan lain sebagainya, memang pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang seperti itu. Dan di lain ketika normal-normal saja enggak, namun kurang tahu uang itu kemana, kata klien saya ini. Memang pernah dalam suatu waktu itu memang karena pemasukan keuangan di keluarga Misbahul Amin ini tidak stabil, pernah memang seperti yang disampaikan itu. Namun untuk hutang piutang itu sudah sering dilakukan, sampai katanya dari pihak toko sebelah, toko tetangga ini langsung ke pihak Misbahul Amin ini, gitu yang dia. Dan itu sudah berkali-kali. Sudah. Terima kasih. Bagaimana saudari termohon? Apakah ada yang ingin saudari tanggapi atas jawaban replik dari pemohon? Ada yang mulia. Silakan. Izin yang mulia, ini tanggapan dari kuasa hukum pemohon bahwasanya termohon sering menghutang ke toko sebelah dan sering keluar dengan laki-laki lain dan sering diingatkan namun terus membangkang. Di sini saya selaku kuasa hukum ingin adanya bukti yang jelas dan konkret yang mulia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah saudara pemohon di sini bisa menghadiri saksi? Untuk saksi yang mulia, karena berkaitan dengan teman-temannya ini yang banyak yang tahu, jadi harus konfirmasi dulu ya. Baik. Baiklah, untuk mendatangkan saksi dari pihak pemohon, maka dari itu sidang pada hari ini kami tunda pada minggu depan, hari Jumat tanggal 8 November 2023, dan diberikan kepada pemohon dan termohon supaya hadir ke dalam persidangan, dan kami nyatakan panggilan ini resmi dan patut. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 211-PDT-G-2023-PA Pamekasan ditutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.